Dresswell itu penting juga karena kayak ya gimana caranya kita bisa kayak ngenali diri kita lah ke orang lain. Buka lemari lama terus gue mix and match dengan dengan baju yang baru gue beli, terus gue padukan dengan baju-baju lama. Menurut temen-temen gue oke, tapi kayak gue sendiri kayak ngerasa gak nyaman, jadi gue gak mau pakai baju itu. Kalau gue sih lebih suka di online karena lebih ke gampang. Gue belum punya role model yang bener-bener kayak gue fix harus ngikutin dia. Saya Dresswell itu untuk ngebangun karakteristik kita di depan mata orang lain, terutama first impression kita kepada orang lain. Hai guys, welcome to Vibe and Voice. Nah, bareng gue Puja dan teman gue Nanda dari kampus Universitas Nasional. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang soal fashion nih, lebih tepatnya Dresswell. Nah, yang gue tahu tentang Dresswell itu nggak cuma tentang mix and match baju doang nih, Nan. Betul banget. Nah, untuk Dresswell itu tuh tentang pengembangan karakteristik kita terhadap orang lain di depan mata orang. Menurut gue sama sih kayak lo, Dresswell itu penting juga karena kayak ya gimana caranya kita bisa kayak ngenali diri kita lah ke orang lain, cara orang menilai diri kita juga kan. Kalau menurut lo sendiri, Dresswell itu penting nggak? Penting banget, apalagi kayak kalau misalnya kita Dresswell di suatu tempat itu tuh sebagai ngebangun personal branding kita. Dan kalau menurut gue ya, dengan kita Dresswell itu kayak kita tuh punya first impression terhadap orang lain gitu. Karena yang gue tahu, gue ngeliat orang lain itu pasti pertama dari penampilan. Indra yang pertama gerak itu pasti indra mata. Jadi kayak sebelum kita melanjut ke obrolan, sebelum kita melanjut ke perilaku, sebelum kita ngelanjut dengan tata bicaranya, pasti yang kita lihat itu pasti dari cara dia berpakaian dulu, apakah rapi, mulai dari atas sampai bawah itu seperti apa. Bener banget sih yang lo bilang, jadi ya sama sih kayak lo, first impression itu penting. Dan setelah gue pikir-pikir yang lo bilang tuh bener juga, karena ya bener, karena kita gak bisa langsung, kalau ketemu orang lain gak bisa langsung ngobrol kayak kita gini kan. Tapi gak banyak juga, kadang fashionnya ada juga loh orang yang kayak, fashionnya kelihatannya kayak berantakan, tapi padahal sebenarnya aslinya dia bisa kok, cuma mungkin dia ya males lah, mungkin dia butuh support system gak sih biar kayak ngarahin dia untuk kayak lebih Dresswell lah untuk diri dia sendiri. Tadi kan udah ngomongin tentang cara Dresswell kita ya. Tadi kan gue bilang kalau misalnya Dresswell itu nggak cuma mix and match baju, tapi lo sendiri tuh suka gak sih nggak mix and match baju gitu? Suka banget, apalagi kan kayak lu pernah gak sih kayak punya baju tuh dulu, zaman dulu, atau kayak baju SMP, SMA kayak gak pernah kepake terus lu simpen di lemari aja gitu. Terus tiba-tiba lu buka lemari lama nih. Itu tuh sering banget kalau gue sering buka lemari lama terus gue mix and match dengan baju yang baru gue beli, terus gue padukan dengan baju-baju lama kayak gitu. Nah, lu sendiri pernah gak sih kayak gitu? Gue pernah sih, tapi kadang kalau misalnya mix and match gitu, gue juga suka kayak nggak percaya diri kadang gue. Kenapa tuh? Jadi kayak aduh ngerasa kayak kurang cocok gitu loh di gue. Tapi sementara gue kan harus pakai pakaian yang ngebuat diri gue nyaman kan. Gue nggak mau kayak gue terlihat kayak menurut temen-temen gue oke, tapi kayak gue sendiri kayak ngerasa nggak nyaman. Jadi gue nggak mau pakai baju itu. Paling ya gue ngelakuin mix and match nggak pakai baju-baju gue lama yang kayak lo dulu. Kalau lo dulu kan kayak ngebuka lemari lama terus kayak mix and match lagi. Sekarang udah mulai jadi fashion yang sekarang kan. Tapi gue mungkin lebih kayak ya mencari lagi sih fashion sekarang aja yang bisa di mix and match lagi. Tapi kalau kan tadi lu bilang menurut teman-teman lu tuh oke, kenapa nggak lu pakai? Ya itu balik lagi karena gue sendiri tuh nggak nyaman dengan pakai baju itu. Jadi kayak aduh daripada gue nggak percaya diri, gue nggak nyaman kayak ya emang oke tapi kayak aduh kayaknya kalau gue lihat gue takut diomongin orang lain sih. Jadi kayak lebih baik enggak deh, gue lebih baik kayak yang menurut gue oke dan nyaman. Jadi gue juga kalau hangout sama teman-teman gue juga enak kan, jadi gue nggak mikirin kayak baju gue gimana. Biasanya kan teman-teman gitu kan, kayak pasti kita nanya menurut lo gue oke gak pakai baju kayak gini. Tapi kan kadang teman kayak oke, padahal kayak aduh pakai gaya nggak nyaman di kitanya. Iya sih, kalau pakai baju atau outfit atau apa tuh sesuai dengan nyamannya kita. Nah kalau misalnya lo nih, kalau misalnya tentang fashion gitu, lo punya gak sih role model atau enggak influencer yang bikin lo tuh jadi pakai fashion kayak gini nih, yang mungkin kayak lo pakai sekarang kan kayak kemeja simple gitu gak sih? Banyak banget sebenarnya selebgram yang jadi motivasi buat pakaian outfit gue. Cuman gue ambil dua aja ya yang untuk berhijab. Itu yang pertama, mungkin kalian pada tahu itu tuh selebgram yang berhijab itu Shirin Altarus. Nah itu
outfit dia tuh menurut gue di Instagram dia tuh santai, cuman menurut gue kayak tetap modern gitu loh, kayak bagus, tetap ya fashionable. Terus juga kayak itu bakal gue pakai untuk kesehari-harian. Nah, lalu yang kedua itu yang lagi hits banget untuk para hijabers, mungkin teman-teman juga pada tahu ya, itu Sasfir. Nah, Sasfir itu tuh sekarang tuh lagi booming banget untuk outfit di para hijabers lainnya. Nah, gue juga pakai role model gue itu dia untuk pergi-pergi ke suatu tempat atau kemana. Lu sendiri ada gak sih kayak role model untuk pakaian styling? Kalau role model gue sendiri sih kadang gue bingung juga sih. Gue lebih kayak mungkin kalau misalnya ngelihat feed Instagram gue lebih ngelihat kayak homepage-nya aja sih. Kayak misalnya ada orang pakai ini kayak kalau dilihat lucu juga ya. Kayaknya gue pengen cobain deh beli kayak style kayak gitu. Atau enggak gue paling ngelihatnya sih di Pinterest. Gue belum punya role model yang bener-bener kayak gue fix harus ngikutin dia. Mungkin kayak lo kan. Kayak tadi kan mungkin kayak Shirin itu kan simple ya. Nah, kalau misalnya mungkin simple di hijab tuh kayak oke kan. Mungkin kalau misalnya kayak gue yang gak hijab mungkin kayak jadi terlihat biasa aja. Mungkin menurut gue ya. Tapi gak tahu sih menurut temen-temen tuh kayak gimana. Nah, tapi kalau misalnya gue tentang beli-beli fashion, gue tuh lebih suka di offline store. Nah, kalau lo sendiri gimana? Kalau gue sih lebih suka di online karena lebih ke gampang. Tiap kita beli di online shop itu kayak kita mau cari sesuatu barang. Misalnya gue pengen kemeja apa? Tinggal cari pencarian. Gue pengen kemeja kayak gini. Itu tuh bakal nongol bakal ada di beranda dan bakal banyak banget pilihan mulai dari warna, mulai dari toko, harga. Itu tuh kayak gampang banget. Jadi kita tinggal scroll ke bawah terus pencet, udah pembayaran juga dari rumah. Menurut gue sih lebih enakan di online. Kalau gue sih lebih suka sih offline sih kayak yang gue bilang tadi. Karena kalau misalnya offline tuh gue ngerasa lebih puas aja gitu ngelihat barangnya tuh langsung. Kalau misalnya online kan kayak tadi ya lo cuma bisa nge-scroll ngelihat, lo nggak tahu bahannya kayak gimana. Mungkin gue soalnya gini sih, kenapa gue lebih suka offline karena waktu gue beli online gue pernah kayak gue biasanya pakai gue beli ternyata kayak kekecilan di gue. Jadi kenapa gue lebih suka offline karena gue bisa langsung cobain. Jadi gue bisa lihat langsung. Kenapa gue merasa puas. Jadi menurut gue sebenarnya gue juga suka beli online, tapi kayak kalau ada offline gue lebih memilih offline sih. Emang lo nggak pernah apa dapet kejadian-kejadian kayak gue mungkin ya, kayak tadi kayak belinya taunya kekecilan, biasanya taunya kekecilan. Lo pernah gak kayak gitu? Sering banget kayak gitu, cuman kayak kan dilihat-lihat lagi dari bintangnya, ratingnya, atau dari komen-komentarnya. Itu kayak kita lihat kalau misalnya ratingnya itu bagus, itu pasti yang datang bakal sesuai juga. Cuman kalau misalnya kita cari yang sembarangan kayak salah size atau salah warna, itu juga biasa sering banget. Nah biasanya kalau misalnya lo kayak salah size kayak gitu tuh kan pasti kan sering banget terjadi ya di online kayak gitu. Nah terus apa sih yang lo lakuin? Apa lo langsung komentar kah ke penjualnya atau lo langsung kayak udah mulai males lagi lah beli di online gitu kan, kayak duh gue salah mulu nih warnanya gak sesuai atau kayak kekecilan kayak gue tadi. Biasa tuh kalau misalnya gue salah produk, salah size atau salah warna, itu biasa gue bukan komen ke tokonya dulu, tapi gue langsung chat ke penjualnya kayak ngasih tahu kalau misalnya ini tuh salah. Nah, gue bakal nunggu dari respon penjualnya apakah ditukar atau kayak misalnya apa penjualnya tuh nggak ada respon sama sekali. Walaupun misalnya penjualnya menyuruh untuk menukar, gue tetap nggak nuker barang itu karena gue ngerasa kayak wah ini baju ini tuh masih bisa untuk digunakan kayak misalnya gue pre-love lah atau gue kasih ke saudara gue atau tetangga gue. Berarti sekarang ini apa lo sering tuh ngelakuin kayak pre-love gitu? Sering banget, makanya gue di Instagram gue tuh sering banget kayak suka ngupload pre-love kayak salah baju atau gak sesuai sama ekspektasi gue, kayak gue ngerasa nih bahannya tuh seperti ini tapi pas datang bahannya tuh jelek aja gitu. Nah kan tadi kayak yang lo bilang kalau misalnya lo suka banget kan kayak fashion yang simple kayak Shirin. Nah tapi kan di era Gen Z sekarang tuh kayak ya mungkin Gen Z sekarang nggak banyak sih, orang pasti lebih suka yang casual gitu ya. Tapi kan kita kalau misalnya di tempat kerja gini kita dituntut harus profesional dan terlihat rapih gitu. Nah kalau misalnya kita pakai simple doang takutnya dikira kita kayak males gitu gak sih? Jadi menurut lo tuh gimana? Gimana cara lo biar kayak gue tetap terlihat ya mungkin elegan lah walaupun dengan pakaian gue yang simple gini. Sebenarnya sih kan banyak banget untuk pakaian simple untuk pergi kerja. Contohnya kayak kita pakai kemeja kayak gue gini. Ini kan gue cuma kemeja sama celana biasa aja. Itu kelihatannya
simple tapi lebih ke elegan aja. Nah itu banyak banget pilihan, jadi kayak entah pakai kemeja atau pakai celana bahan atau seenggaknya tuh kayak ya pokoknya lebih kelihatan pantas aja di mana tempatnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang fashion lagi, balik lagi nih, ada gak sih kayak fashion yang harus banget nih setiap hari lo pakai? Kayak gue gak boleh kelupaan nih pakai ini barang nih. Biasanya gue sebenarnya sih kalau bukan harus banget ya, cuman gue lebih suka aja sama fashion itu. Sebenarnya sih gue sendal. Gue sebenarnya gue pengen banget ke kantor itu pakai heels. Cuman tuh gue takut kayak ngerasa terlalu Too much gitu iya, gak too much sih? banget kayak lo anak magang bukan anak Iya, karyawan. Jadi kayak ya udah gue mau gak mau pakai jeans yang berapa senti aja gitu. Balik lagi dresswell Dress kan. well, iya. Bener banget. Tapi lo pernah gak sih kayak mungkin kayak tadi ya lo pengen pakai heels tapi lo takut kan. Tapi lo pernah gak kayak salah kostum gitu lah, kayak harusnya kayak kita udah dikasih tahu nih kayak pakai casual, taunya kayak seharusnya kita tuh formal tapi lo udah terlanjur pakai casual. Biasanya lo pernah gak kayak gitu? Atau pernah kejadian gitu di lo? Pernah, itu pas lagi gue awal magang banget tuh. Jadi kan awal magang gue tuh daftar di bagian agensi lah. Nah cuman gue nggak tahu kalau misalnya agensi itu pakaiannya pada santai, pada pakai kaos, celana. Nah tapi di situ gue malah pakaian gue rapi. Lo takut gak sih diomongin gitu sama teman-teman lo, teman-teman magang lo atau orang-orang kantor yang ada di sana? Banget, gue langsung kayak gue sendiri situ pakai blazer, terus gue pakai heels, pakai bener-bener rapi banget kayak orang kantor. Gue kayak ngeliat sekeliling kayak gila, ini gue sebenarnya salah tempat atau gue yang salah. Tapi gimana sih cara lo kayak ngebangun style lo tuh kayak gue pakai style ini tapi gue harus percaya diri. Kan kayak tadi gue ya, kayak temen gue udah ngasih saran kalau misalnya kayak udah oke kok fashion lo tapi kayak gue sendiri gak percaya diri. Nah cara lo kayak ngepercayain diri lo itu kayak aduh gue harus percaya diri nih, ternyata oke juga kok sebenarnya. Itu gimana sih? Atau lo kayak cuma kayak denial aja gitu apa gimana? Kalau gue kayak nggak peduli aja sama orang, kecuali ada kalau misal orang lain komentar kita bagus, ya berarti gue ngerasa oh ya udah outfit gue tuh bagus kayak gitu. Kalau misal kecuali ada 1-2 orang komen kayaknya lu kurang ini deh, atau kayak lu tuh match banget deh kalau misal kesini pakai ini, itu baru gue koreksi. Terus kayak ntar the next kayak gue mikir the next kayaknya gue nggak usah pakai ini deh, karena orang lain tuh udah komentar kayak gitu dong, jadi nggak bakal terulang lagi buat ngelakuin kayak gitu. Nah jadi intinya guys dari sharing kita yang satu ini nih, jadi bisa disimpulin kalau misalnya dress well itu emang penting buat membangun karakter diri kita di mata orang lain nih Nah. Betul banget, gue setuju apa yang lu bilang. Seperti yang tadi dikatakan sama Puja, kalau misalnya dress well itu untuk membangun karakteristik kita di depan mata orang lain, terutama first impression kita kepada orang lain. Contohnya aja yang gue ambil itu salah satu artis di Indonesia, penyanyi yang mungkin lo tahu nih ya, orang-orang mungkin tahu, yaitu Nadine Hamizah. Lo tahu kan? Tahu. Nyanyinya bertaut Iya, itu. benar. Nah, setiap Nadine Hamizah tuh setiap performnya itu selalu memakai baju dress yang warna putih, atau dia selalu memakai baju yang selalu rock, nggak pernah pakai celana, nggak pernah pakai pakaian yang itu. Pokoknya intinya dia tuh selalu memakai gaun putih seperti itu. Nah, orang-orang penontonnya itu selalu menganggap dia tuh semacam cewek yang baik hati dan lemah lembut, kayak semacam ibu peri seperti itu. Oh gitu. Ya mungkin dari karakter itu sendiri bisa bikin dia lebih percaya diri. Iya. Nah, jadi kayak emang penting sih buat bentuk karakter diri kita ya, biar kita lebih percaya diri. Thank you banget buat Nanda udah mau ikut sharing nih tentang Dresswell di era Gen Z hari ini. Thank you juga buat Puja udah ngasih kesempatan buat gue untuk sharing-sharing juga nih. Nah, jadi segitu aja guys pembahasan dari kita. Buat kalian yang punya ide atau nextnya kita mau ngebahas apa lagi, kalian boleh komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow kita di sini. Vibe and Voice. Shh.